Menggunakan alat pintal dari kayu, tali dari kulit terep mulai dirangkai hingga berbentuk. Jelas perlu skill yang mumpuni dan tangan yang terlatih untuk mengerjakan semua pekerjaan ini. Aneka kerajinan yang cantik ini dijual antara 5 hingga 70 ribu rupiah. Seperti catatan penjualan tenun, penjualan kerajinan juga jauh merosot. Kalau biasanya 10 juta rupiah bisa dikantongi dalam sebulan, kini hanya bisa mensyukuri kurang dari 400 ribu rupiah saja per minggu. Warga pun tidak muluk-muluk mengharapkan uluran tangan pemerintah. Hanya bantuan untuk pengarahan penjualan yang mereka butuhkan. Tapi itu pun hingga kini belum juga kesampaian. Meski kini warga Baduy luar telah banyak bersentuhan dengan dunia luar, mereka tidak pernah melupakan kewajiban adat mereka. Salah satunya adalah berladang. Ya, berladang adalah salah satu kewajiban agama yang wajib dilakukan oleh setiap keluarga Baduy, baik luar maupun dalam. Mereka juga wajib menyimpan padi hasil panen di lumbung yang disebut leit. Bagi masyarakat Baduy, padi adalah hasil bumi yang tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga sepanjang sejarah, mereka tidak pernah mengalami rawan pangan. Setiap keluarga Baduy kini rata-rata mengolah 1 hektar lahan. Namun terus bertambahnya jumlah keluarga memunculkan masalah baru. Dari total 5.100 hektar wilayah adat Baduy, kurang dari 1% yang digunakan untuk pemukiman. Tapi 2.500 hektar wilayah mereka adalah hutan larangan yang terlarang ditebang pohonnya. Alhasil, wilayah berladang pun semakin sempit. Warga kemudian meminta bantuan pemerintah untuk memberikan hak guna usaha bagi warga Baduy yang ingin berladang di luar wilayah Baduy. Yang jelas untuk lahan butuh, untuk lahan kekurangan karena penduduk Baduy beda dengan dulu. Dulu mah hanya beberapa, sekarang mah kan udah hampir 12.000 sekian. Gitu. Artinya tanah wilayah Baduy kan sedikit. Nah, artinya harus ada persiapan, ada kebijakan, ada dari berbagai pihak, tentunya perhatian pemerintah, pemerhatian pemberi penentu dan pemerhati juga yang tentunya bisa membantu Baduy gitu. Lagi-lagi pemerintah menyatakan telah menyiapkan solusi, tapi sayang belum terrealisasi. Kami sudah menyampaikan ada tanah HGU ya, termasuk juga ada yang Banten Preanger ya, sama Perum, Perhutani kami sudah menyampaikan itu. Tetapi memang sampai saat ini belum ada realisasinya. Karena kewenangannya itu bukan di pemerintah daerah. Oh begitu. Memang di Lebak ini banyak hutan, banyak perkebunan, tapi kewenangannya ada bukan kewenangan di pemerintah daerah. Tetapi kewenangan di kementerian, ya di Perum, yaitu Perum Perhutani di bawah Kementerian LHK, kemudian di bawah Kementerian BUMN kan gitu. Termasuk juga PTPN dan lain sebagainya, termasuk perkebunan swasta. Nah inilah jadi bukan kami berdiam diri, kami terus berupaya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga keinginan masyarakat Baduy ini bisa segera direalisasikan gitu. Memilih bertahan hidup dengan mematuhi aturan adat, melawan deru modernisasi yang bergerak sangat cepat. Hidup di tengah kondisi yang keras ternyata tidak membuat hati masyarakat Baduy menjadi keras. Berbesar hati menerima segala keterbatasan sambil terus menantikan pemerintah merealisasikan satu demi satu janji yang telah mereka ucapkan.